Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, semoga tetap sehat selalu ya, tetap semangat belajarnya walaupun daring. Ya, Pak. Baik, di sini Bapak akan memberikan contoh mengukur volume waktu pada aqua. Nih, silakan anak-anak melihat videonya ya. Apakah terlihat? Loading, Pak. Belum, Pak. Ya, sebentar. Mungkin terkendala sinyal. Masih muter-muter. Udah? Pas Bapak ganteng. Sudah, Pak. Bentar ya. Apakah kedengaran? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Kurang keras, Pak. Oh, baik. Sebentar ya. Sebentar. Kedengaran anak-anak? Terdengar jelas? Kedengaran, Pak, tapi kurang keras. Oh, maaf sebentar ya. Bapak ulangin dulu. Baik, Bapak ulangin lagi ya. Sudah jelas? Saya di sini akan menjelaskan tentang HKBP saya. Sudah, Pak. Yaitu saya memberikan contoh. Mohon diperhatiin ya videonya anak-anak. Isi volume pada botol aqua saat isi air. Bahan-bahan yang disiapkan yaitu pertama 1 botol aqua 1,5. Yang kedua botol aqua 600 ml. Yang ketiga 1 buah paku. Yang keempat alat ukur atau menggunakan tempat. Mohon diperhatiin anak-anak. Untuk langkah pertama kita akan mengisi 1 buah botol dengan botol air. Tapi sebelum kita mengisi 1 botol ini akan lebih baik kita menggunakan alat ukur waktu untuk mempersiapkannya. Yaitu langkah pertama kita akan mengisi 1 buah botol dengan ukuran 1,5 ml dengan menggunakan air. Tapi sebelum kita mengisi botol ini kita akan mengukur waktunya berapa lama. Nah, baik, kita mulai. Kita bisa melihat berapa lama waktu untuk mengisi botol aqua. 19,3. Baik, langkah kedua kita akan mengisi 1 buah botol aqua 600 ml. Baik, kita mulai. Kita bisa mengetahui berapa waktu mengisi 1 buah botol 600 ml, yaitu 12,3 detik. Baik, kita akan mengeluarkan air dari dalam botol ini menggunakan alat ukur waktu. Ini botol berukuran 1,5 ml.
Baik, yuk kita mulai. Berapa lama? Mohon diperhatiin ya anak-anak. Jadi selesai, kita akan mengetahui waktu yang akan yaitu 32 detik, 7. Yang kedua, kita akan mengeluarkan air dari botol 600 ml. Baik, kita mulai. Baik, waktu yang diberikan untuk mengeluarkan air yaitu 11,5 detik. Baik, kita akan mengisi air kembali botolnya. Isi botol keduanya dari 1,5 liter sampai 600. Jadi kita akan menggunakan teknik lainnya untuk mengeluarkan air, yaitu dengan cara menggunakan paku membolongi bawahnya. Kita sudah membolongi botol aqua di bagian bawah, ada 3 lubang di bagian bawah. Sebelum kita coba mengeluarkan air, kita mempersiapkan dulu waktunya untuk mengukur berapa lama air. Jadi kita mulai. Disimak ya videonya anak-anak. Baik, selesai. Kita mengetahui bahwa aqua akan mengeluarkan air dari dalam aqua ini dari bawah yang kita bolongi tadi, yaitu menggunakan dengan waktu 42 detik, 7. Baik, yang kedua kita akan menggunakan botol yang berukuran udara 1,5 liter. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu mengisi air. Dan isi sampai sudah. Kita sudah mengisi. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu menyiapkan alat ukur waktu. Sebelum kita mulai.
selesai, kita menyebutkan bahwa mengeluarkan air dari dalam botol 1,5 liter membutuhkan dengan menggunakan yang tadi aku bawahnya dengan itu kita dapat mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan itu 1 menit 38 detik, 6. Baik, mungkin ini yang dapat saya memberikan contoh kepada anak-anak. Assalamualaikum. Baik, anak-anak, ada pertanyaan dari video yang tadi sebagai contoh? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Ya, Tidak, Pak. Firda? Baik, Bapak lanjut ya. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Kita masuk di skenario. Mohon sebentar ya. Pak, ajan, Pak. Ya, mohon sebentar dan nunggu azan terlebih dahulu. Lanjut aja, Pak. Durasi. Baik, sebentar. Sebentar ya. Apa terlihat? Terlihat belum? Anak terlihat? Belum, Pak. Baik, ini pengembangan pembelajaran David ya. Tadi kan Ya, kita Pak. udah melihat contohnya. Nggak jelas? Enggak, anak-anak? Sudah terlihat. Baik, yaitu yang pertama pengembangan pembelajaran matematika kelas David kelas 5 SD ya. Kompetensi intinya yaitu yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Baik, kita lanjut ya. Ini kompetensi dasar dan indikatornya, yaitu kompetensi dasar 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Yang kedua, 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Indikatornya 3.3.1 menjelaskan bahwa debit adalah perbandingan volume dan waktu.
Yang kedua, 3.3.2 menemukan operasi hitung untuk mencari debit. Yang ketiga, 4.3.1 mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan debit dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, 4.3.2 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan debit dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut Pak, tidak Pak, lanjut. Baik, ini langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini ya anak-anak. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar siswa. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh salah satu siswa. Guru menyampaikan salah satu contoh permasalahan debit. Pernahkah kalian mengisi air dalam bak mandi yang kosong hingga terisi penuh? Jika pernah, berapa volume bak mandi tersebut dan butuh berapa lama hingga bak mandi Anda terisi penuh? Jika kalian tahu volume dan waktu dalam mengisi bak mandi tersebut, maka kalian dapat mencari debit dalam mengisi air tersebut. Ini yang nomor 3 yang Bapak berikan contoh tadi ya, yang Bapak memberikan video. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dan memberi materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang inti, guru dan siswa berdiskusi dengan tanya jawab perihal satuan waktu dan satuan volume. Hal ini sebagai dasar dalam mencari debit, inquiry, dan questioning. Kedua, guru membuat kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang siswa. Salah satu perwakilan siswa mengambil EKPD materi debit dan anggota lainnya menyiapkan alat dan bahan. 4. Guru mengajak siswa untuk keluar kelas. 5. Siswa melakukan langkah-langkah yang tercantum dalam LKPD untuk mencari debit. Kelompok siswa melakukan diskusi perihal hasil percobaan dengan bimbingan guru. Yang ketujuh, guru membimbing siswanya secara individu maupun kelompok. Yang ke-8, setelah semua kelompok selesai diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Yang penutup, 1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa mengerti materi debit. 3. Guru menyampaikan bahwa siswa harus selalu semangat belajar. Yang keempat, pembelajaran ditutup dengan berdoa dipimpin salah satu siswa. Baik, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Apa ada yang perlu ditanyakan? Ferry? Tidak Pak, lanjut Pak, tidak. Diki, ada pertanyaan Diki? Lanjut Pak, tidak Pak. Kelihatannya Diki. Baik, Bapak ya. APD yang tadi sebagai contoh nih ada botol aqua. Anak-anak besok membuat kelompok dan anggota. Ini ada tata caranya. Itu tugas itu Pak. Ya, buat kumpul di besok ya. Tugas individu kelompok. Atau kelompok? Kelompok. Oh iya. Ini kan tadi kan Bapak kan udah kasih video. Besok anak-anak membuat seperti yang Bapak bagikan di video tadi ya. Ini alat dan bahannya, yaitu yang pertama botol air minum bekas ukuran 1.500 ml. Yang kedua botol air minum bekas ukuran 600 ml. Yang ketiga air. Yang keempat paku. Yang kelima alat ukur waktu. Bisa pakai jam tangan, bisa pakai HP, bisa pakai stopwatch. Nih, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, ini kegiatan 1. Ini yang tadi Bapak sampai kasih di video tadi ya. Siapkan botol ini, botol kosong ukuran 600 ml, botol kosong ukuran 1.500 ml, dan alat ukur waktu. Besok anak-anak siapkan terlebih dahulu yang bahan-bahan tadi ya sebelum dikerjakan. Terus ini bagilah tugas masing-masing anggota kelompok kalian masing-masing.
Satu, mengisi botol kosong ukuran 600 ml. Yang kedua, satu, mengisi botol kosong ukuran 1500 ml. Yang ketiga, satu atau dua lainnya pemegang alat ukur. Yang ketiga nih, isilah botol kosong ukuran 600 ml dengan air keran yang mengalir. Dan salah satu siswa menghitung lamanya waktu untuk mengisi botol tersebut dengan air dan hasilnya masukkan ke dalam tabel pengamatan. Jadi anak-anak mengisi botol air mineral tadi dengan air, terus ditulis berapa waktunya yang sudah dihitung sama teman kelompoknya. Yang keempat, istilah botol kosong ukuran 1500 ml dengan air keran yang mengalir, dan salah satu siswa menghitung lamanya waktu untuk mengisi botol tersebut dengan air dan hasilnya masukkan ke dalam tabel. Jadi ini yang botol 1500 juga seperti yang 600 ml ya. Ini yang kelima, dengan hasil pengamatan carilah debit tersebut dengan bantuan rumus. Jadi kalau udah semuanya dimasukkan terus diberikan rumusnya, dikasih rumus. Terus yang kegiatan 2 yang tadi yang Bapak berikan contoh di video tadi, yaitu yang pertama, siapkan botol ukuran 600 ml dan 1500 ml yang sudah terisi air pada kegiatan 1 dan siapkan paku. Jadi air terisi penuh, terus siapkan paku ya. Terus yang kedua, buka tutup botol ukuran 1500 ml. Nanti botolnya dibuka seperti yang di video tadi. Yang ketiga, balikkan posisi botol lalu biarkan air mengalir dan hitung butuh berapa lama sehingga botol menjadi kosong. Lalu catat hasilnya di tabel. Jadi airnya dikeluarkan dari botol itu, terus dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar air tersebut bisa keluar dari botol. Yang keempat, balikkan posisi botol ukuran 1600 ml. Jadi ditutup ya, dibalik. Terus buatlah 2 atau 3 lubang yang sedikit besar pada bagian atas botol. Bagian atas botol di bagian ini ya, anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Ferry, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Lanjut. Baik, lanjut. Lanjut ya. Yang keenam, balikkan botol dan buka tutup botolnya. Lalu biarkan air mengalir keluar dan hitunglah butuh berapa lama sehingga botol menjadi kosong. Lalu catat hasil di tabel pengamatan. Jadi yang botol tadi udah dilobangin di bagian atas, terus dihitung berapa lama, berapa membutuhkan waktu untuk air bisa keluar dari botol tersebut. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut saja. Ini Bapak akan memberikan soal latihan untuk di rumah ya. Mohon dikerjakan buat di rumah. Ya, Pak. Ini latihan soal untuk masing-masing ya, individu. Baik, Pak. Baik, yang pertama Bapak bacakan soalnya terlebih dahulu. 1. Suatu hari Ferry ingin mandi, akan tetapi bak mandinya kosong sehingga Ferry mengisi bak mandi berkapasitas maksimal 200 liter dan membutuhkan waktu 3 menit 40 detik. Hitunglah berapa debit air tersebut. Yang kedua, Pak Diki sedang mengisi kolamnya yang berkapasitas air sebanyak 10.000 liter dengan menggunakan pompa air yang memiliki debit air sebesar 125 liter per menit. Maka butuh berapa lama untuk mengisi air kolam Pak Diki hingga penuh? Yang ketiga, Pak Adi ingin mengisi air kolam ikan yang terbengkalai dengan pompa air berdebit 80 liter per menit dan membutuhkan waktu 30 menit. Berapa volume kolam tersebut? Yang keempat, Bu Lasmi ingin mengisi jerigen ukuran 10 liter dengan bensin dan dalam mengisi membutuhkan waktu 80 detik. Hitunglah debit bensin untuk mengisi jerigen Bu Lasmi tersebut.
Pak Doni ingin mengisi minyak 1.250 liter pada tangki minyaknya dan waktu yang diperlukan untuk mengisi adalah 12 menit. Hitunglah debit dari minyak yang diisi Pak Doni ke tangki minyaknya. Dari soal ini, apakah ada yang kurang jelas? Bapak membacakan soalnya. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Bagaimana Mas Diki? Udah jelas, Pak. Sudah jelas. Baik, mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat belajarnya buat kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik, resepnya gimana, Dik? Dik, Nanti kamu stop record toh. ini Ntar pas. stop share. Nanti kalau kamu close Zoom kamu yang di laptop otomatis sudah nyimpan. Tok tahu Iya, Po. Nanti bentuknya jadi file MP4. Fitri. Jadi ini Bisa tahu. langsung di stop share aja ya. Apa? Langsung di stop share. Ya, kamu rekodnya di laptop kan? Good. Ya, benar. Kenapa? Tampongnya apa? Nanti kalau udah kamu stop record, udah kamu close langsung ntar kayak download gitu. Kok soto sih? Diemin aja. Udah ini. Terus jadi ngeceknya di mana? Apa? Ngecek yang tadi di mana? Ngeceknya bintang 88 pagar. Ceknya di download ya? Apa di mana? bukan. Di Lupa aku. Nanti kamu tulis di aja. Di explore tuh Zoom gitu. Eneng. Zoom. Ya kamu close dulu. Oh, ini berarti hilang. Ini dikeluarkan dulu. Ya, left. Malah goleknya nang Google Zoom. Coba ya gua itu